Selamat siang Pak Emma. Selamat siang, Mira. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu Mira. Saya kabar baik, puji Tuhan. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah? Sekolah aman. Sejauh ini aman. Tugas tambahan juga berjalan aman ya? Berjalan aman. Oke, Pak Emma sebelum Pak Emma melakukan coaching, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan di kegiatan pra-observasi ini. Yang pertama, pada coaching kali ini, Pak Iman sebagai coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alat Tirta, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana coach merespon setiap pertanyaan, kemudian bagaimana Pak Iman mempraktekkan proses coaching sesuai dengan prinsipnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada Pak Iman. Yang pertama, kira-kira dalam proses coaching kali ini apa kompetensi yang ingin dikembangkan? Baik, terima kasih, Bu Mira. Memang ada 3 kompetensi yang dikembangkan, baik dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kali ini saya coba mendengarkan aktif dulu. Ya, jadi yang kedua, ketiga itu nanti berjalan dengan waktu. Berarti menurut Pak Iman ya, mendengarkan aktif itu ya adalah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan. Baik, ya. Kemudian harapan Pak Iman dari kegiatan coaching kali ini yang ingin dilakukan? Ya, kalau harapan saya dalam proses coaching ini mungkin bisa memberi solusi, memberi motivasi bagi si coach yang akan dilakukan proses coaching ini. Yang saya harapkan itu yang benar-benar terjadi. Baik, Pak Iman. Ya, kemudian pertanyaan berikut, apa indikator dari proses coaching kali ini ingin dicapai dari proses coaching? Indikator yang ingin dicapai bagaimana kita mendengarkan aktif tadi. Yang saya ingin mendengar apa yang disampaikan, dan dari situ kita bisa mengambil solusi dan memberikan motivasi. Terima kasih Pak Iman. Selanjutnya silakan Pak Iman lakukan proses coaching bersama. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu. Kabar? Baik, Pak Guru. Di kelas aman? Ada yang tidak aman juga. Tidak aman. Oh, pas ya. Kesempatan ini pasti nih momen yang tepat untuk kita saling mendengarkan. Baik, Ibu, mungkin tujuan kita bertemu kali ini kira-kira yang mau disampaikan itu apa? Baik, Bu Guru, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan saya. Ya, jadi saya mau menceritakan tentang keadaan tadi kalau singkatannya bagaimana keadaan di kelas. Saya lagi mengalami kendala saat mengatasi pengesalan siswa. Kendala yang paling utama itu saya belum benar-benar mengenal banyak siswa di dalam kelas karena kami di sekolah belum diberikan jam untuk bisa bertatap muka, untuk bisa mengenal dan memahami siswa lebih dalam. Jadi yang menjadi permasalahan adalah ketika siswa yang mengalami masalah-masalah seperti bolos atau masalah pribadi dan lain-lain, kami tidak bisa untuk semua kami tangani karena kami belum mengenal semua siswa. Jadi kendala yang paling utama itu adalah kami tidak diberikan jam di sekolah. Itu kewalahan bagi kami untuk bisa mengenal semua siswa yang ada di sekolah. Oh, jadi ini yang disampaikan soal bimbingan konseling ya, dalam istilah itu PK ya. Memang dalam kurikulum PK itu tidak diberi jam ya, tetapi jam di kelas maksudnya, tetapi diberi waktu di luar jam pelajaran ya. Itu membuat kesulitan ya. Kira-kira hal yang paling menarik ketika Ibu menghadapi situasi ini apa? Hal yang paling menarik itu adalah kalau misalnya siswa-siswi yang mengalami permasalahan yang di depan, yang dari kita bisa lihat secara langsung, ya itu kita bisa mungkin melalui dari wali kelas atau guru mata pelajaran secara langsung akan memberikan informasi itu ke kita dan kita akan membantu menyelesaikannya. Tetapi kalau siswa-siswi yang mengalami masalah pribadi itu kita sulit untuk membantu mereka karena kita tidak benar-benar mengenal mereka secara pribadi seperti itu di dalam kelas. Itu yang bikin masalah, sehingga dalam menangani masalah itu hanya siswa-siswa tertentu saja yang benar-benar bermasalah yang kita lihat secara nyata.
Jadi siswa-siswa yang padahal semua siswa itu punya masalahnya sendiri-sendiri, baik secara pribadi, belajar, sosial ataupun karir mereka. Bahkan ada siswa yang merasa takut untuk dekat dengan guru BK karena mungkin merasa bahwa guru BK itu guru yang paling ditakuti, atau istilahnya kayak polisi sekolah. Jadi kami benar-benar kewalahan menangani siswa-siswa yang seperti itu karena kami tidak diberikan benar-benar jamus untuk bisa mereka secara pribadi. Baik, tadi Ibu sampaikan ada yang langsung ya. Memang selama ini persoalan yang dihadapi atau permasalahannya dari siswa itu apakah menunggu dari wali kelas, guru mata pelajaran dilakukan, ataukah memang Ibu pernah mendapatkan langsung permasalahan yang dihadapi oleh siswa? Iya. Kalau seperti ini masalah yang secara langsung itu kan punya alurnya, itu wajib dilaporkan oleh guru mata pelajaran ke guru wali kelas, dan wali kelas itu meneruskan ke kami sebagai guru BK atau guru pembimbing di kelas itu. Yang menjadi kewalahan adalah pasien nanti misalnya dalam satu kelas kami ampuh hanya 1-2 orang yang sering dilakukan itu yang akan kami tangani, sedangkan yang lain itu kami tidak tangani karena kami tidak dikasih kesempatan untuk bisa mengenal dan memahami mereka seperti itu. Baik, dari persoalan Ibu ini memang sangat menarik ini menjadi pekerjaan berat Ibu ya, baik berhadapan dengan siswa, dan yang paling penting bagaimana ketika kita mau sudah punya niat ya, punya kewajiban, tetapi ada ruang yang membatasi kita. Baik, kira-kira langkah apa yang Ibu ambil untuk mengatasi ini? Oke, langkah yang kami ambil, kebetulan saya juga sebagai koordinator BK di sekolah saya. Jadi langkah yang kami ambil itu kami berusaha untuk menyusun program-program BK yang langsung mengena ke siswanya, sehingga kami berusaha untuk menggantikan waktu yang tidak sempat kami dapatkan bersama mereka melalui program-program yang kami buat. Misalnya kami ada namanya program PIR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu ada beberapa siswa yang harus kami buat dalam satu kelompok. Jadi setiap hari kami bisa bertemu, memahami, mencari tahu apa permasalahan yang terjadi di remaja di sekolah kami. Jadi banyak sekali kami yang mau buat program yang akan kami buat, dan kami membutuhkan sekali dukungan dari misalnya pimpinan sekolah, itu paling utama. Yang kedua, para wakasek, terutama wakasek kesiswaan, dan rekan-rekan kerja teman sejawatnya. Oke, terima kasih Ibu. Apa yang disampaikan Ibu memang luar biasa ya, dan yang sekarang lagi gaul ya, atau gaul itu tentang PIR, Pusat Informasi dan Komunikasi ya, Konseling Remaja, ini luar biasa. Dan setahu saya PIR ini menjadi pusat bagi siswa apabila memperoleh persoalan, itu menjadi semacam media untuk mereka menyampaikan keluh kesah mereka. Ini luar biasa sekali. Baik Ibu, seberapa yakin Ibu membuat komitmen ini? Seberapa yakin? Menurut saya, dengan beberapa teman yang menjadi rekan kerja saya sebagai BK, kami berkomitmen bahwa mungkin tidak langsung booming wow 100% akan berhasil, tapi kami pelan-pelan mencoba bahwa kami jadikan wadah PIR ini sebagai bentuk kedekatan kami atau cara kami untuk bisa lebih mengenal siswa, lebih memahami siswa. Dari siswa-siswi yang tergabung di dalam PIR itu kami gunakan untuk bisa mengumpulkan aspirasi atau permasalahan yang terjadi di setiap remaja. Jadi kami bersama-sama untuk bagaimana cara kita membantu temannya ini punya permasalahan seperti itu. Jadi kalau tanya seberapa yakin, saya dengan bangga saya harus bilang saya harus yakin 100%, walaupun dalam prosesnya tahti-tahti, iya 100% harus sampai di situ Bu Guru. Walaupun pelan-pelan, tapi kan harus tetap ada perubahan, progresnya lebih maju seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dari saya, ketika kita membangun komitmen selain kerjasama dengan guru dan kepala sekolah yang tentunya, tetapi yang lebih penting itu bagaimana kita membangun relasi dengan siswa. Karena siswa itu yang paling utama. Tanpa mereka itu kita bukan guru tanpa mereka. Dan saya yakin ketika kita membangun relasi yang baik dengan siswa tanpa melalui perantara wali kelas, perantara mata pelajaran, pasti dengan sendirinya mereka akan menyampaikan ke guru BK. Baik Ibu, saya sangat yakin apa yang Ibu rencanakan pasti bisa. Ya, semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana Ibu, komitmen Ibu, dan saya juga
selain kita saling berkomunikasi, kita saling menguatkan dan doa. Terima kasih, Bim. Selamat siang. Siap. Oke, selamat siang Pak Iman. Selamat siang. Kita bertemu lagi. Oke, setelah Pak Iman melaksanakan kegiatan coaching bersama coaching tadi, pada kesempatan ini kita akan sedikit berdiskusi di kegiatan kita itu pasca observasi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ada pertanyaan dari saya, Pak. Apa yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi? Baik, terima kasih Mira yang sudah kami lakukan. Yang pertama, sesuai dengan kompetisi ini tadi, bagaimana saya kehadiran saya sepenuhnya saya mengikuti alur dan proses yang saya lakukan ini mengikuti alur kita. Dan bagaimana kompetisi lainnya ini mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu yang sudah saya terapkan tadi. Ya Pak Iman, dari proses coaching tadi bagaimana Pak menilai performa berkaitan dengan indikator yang ingin dicapai dan berkaitan dengan mendengarkan aktif, apakah menurut Pak Iman sudah berjalan baik? Ya, saya merasakan sendiri bahwa saya dengan antusias yang penuh saya mendengarkan secara baik. Baik ya Pak Iman, dari yang saya amati dari proses coaching tadi, Pak Iman sudah menjalankan proses coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian saya sesuai dengan indikator tadi, saya menilai bahwa Pak Iman sudah aktif memberikan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif sampai Pak Iman terlihat benar-benar memahami apa persoalan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian juga Pak Iman sudah melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching, ya, ada 3 kemitraan, basis kreatif dan mengembangkan potensi seperti itu ya. Namun menurut Pak Iman, apa ada kompetensi lain lagi yang ingin dikembangkan pada proses coaching yang berikutnya? Mungkin yang ingin saya kembangkan tadi, bagaimana saya memberikan solusi yang memotivasi sebenarnya. Itu yang saya ingin kembangkan, bagaimana membangun komitmen, memberi dorongan yang positif. Apakah ada rencana tindak lanjut, atau misalnya ada rencana untuk bertemu lagi dengan coach setelah proses coaching kali ini? Ya, selanjutnya kita dalam perkembangan, kalau misalnya ada satu dan lain hal yang mau disampaikan lagi setelah kita rencana aksi, ya kita bertemu lagi. Baik, terima kasih. Saya berharap bahwa proses coaching di lain kesempatan bisa berjalan lebih baik lagi dan bermanfaat bagi coaching. Terima kasih banyak Pak Iman. Terima kasih banyak Mira, selamat siang.